Mohon maaf ini agak agak sedikit gangguan. Sudah bisa terdengar lagi? Sudah, Tat. Sudah, Tat. Ya, sudah. Itu ada kita baru nih, bisa dicari PDF-nya Kang Mufti. Itu Siap, siap. kita bagus itu. Jadi Mantap. Ustaz Amin Muhtar tuh pakai itu, pakai kitab itu tafsirnya. Dan memang salah satu fungsinya memang lebih mendekatkan, bisa di eh, lebih lebih nah, nya lebih bagus lah. Khususnya nanti untuk tari tasri nanti. Kalau pendekatannya nanti untuk mana khususnya mana yang terkemudian, kemudian mana yang setelah misalkan. Khususnya untuk nanti pendekatan-pendekatan dalam masalah hukum bagus. Alhamdulillah sudah ada 12. Mudah-mudahan bisa sampai 15 nanti kita mulai. Silakan linknya bisa dibagikan kepada yang lain ya. Kita silaturahim dulu. Di sini ada Sadajang. Gimana? Jelas Sadajang? Sehat? Sadajang hadir? Sepertinya. Hadir ya. Alhamdulillah. Sadajang suaranya kecilnya. Hampir tiap ini pakai apa ininya? Pakai headset atau enggak? Hmm? Hmm. Suaranya agak kecil. Jadi, ya. Atur nuhun Sadajang. Kita coba ini ke Ustadz siapa ini? Kang Denny sehat? Wah ini dari Jawa ini Kang Denny ini. Garut kan? Lagi di Garut atau lagi di di mana dulu teh? Klaten, Di mana? Klaten, Sleman ya? Klaten ya kan? Klaten. Caket lah, Caket Sleman, Caket Cakat Sleman. Sleman, Klaten. Sekarang lagi di mana? Lagi di Garut atau lagi di Klaten? Lagi di Klaten, Di Klaten. Oh iya. Alhamdulillah nih lagi bisa musim ketemu hujan lagi. Sami. Udah lama. Sami musim hujannya, Bandung musim hujan. Sami musim hujan ya? Sami, di mana ya? Mohon. Nih Kang Denny, alhamdulillah bisa silaturahim lagi nih. Sudah lama ya. Mantap. Sebentar saya share dulu ini.
Alhamdulillah nih, baru 12 ya. Sebentar lagi. Mudah-mudahan ada 2 lagi nih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Zam sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Mas kabar Ustaz? Aduh, Alhamdulillah. mau nonton. Alhamdulillah alhamdulillah bisa silaturahim nih. Nah, ini Alhamdulillah. baru 14. Ada 14 orang. Nanti sebentar lagi kita akan mulai. Baru 14 ya. Satu lagi lah. Temanya sekarang apa, Ustadz? Temanya. Temanya tidak terlalu ngurut sebetulnya ya. Tapi mungkin akan lebih diperdalam lagi lah kajian-kajian yang kemarin. Mungkin sekitaran tentang memperdalam tasawur lagi nih. Kemudian juga tasdik, kemudian juga maratib ya, al-idrok, kaitan dengan eh, tingkatan pengetahuan. Nantilah kita bisa ngobrol, bisa dikembangkan nanti, insya Allah. Ada yang rekam nggak nih? Biasanya mana Kang itu? Sebentar. Kang Padil ini Padil Purkoni siap merekam, nggak apa-apa suaranya aja juga. Padli Purkoni ya. Afwan Ustaz, kalau bukunya pakai buku apa ya? Panduannya? Bebas lah panduan mah, tidak ada Oh gitu. tidak ada batasan. Termasuk Ya, juga ya. buku-buku epistemologi juga silakan. Hmm. Buku-buku epistemologi umum juga silakan. Kebetulan saya di sini terus memperbanyak kaitan dengan referensi, ya. Oh iya, kita sambil berjalan lah, ya. Nih ada beberapa kitab ini. Pertama ada Sulamus Sulam. Nah ini buku kitabnya ya, Sulamus Sulam. Ini kitab nih lumayan bagus. Ini dasarnya itu dari As-Sulam ya, Sulamun Naurok. Kemudian di tasjir kalau di sini ya, di tasjir. Jadi ini akan lebih mempermudah untuk mempelajari ilmu mantik ya. Contohnya misalkan begini. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan kajian tentang tasawur ya. Kajian kemudian tentang tasdik, kemudian di tasjir lagi. Pokoknya ini kitab As-Sulam ya. Sulamun Naurok itu di tasjir lewat buku ini. Ada buku logika juga ada. Silakanlah bisa dipakai. Ini tulisan M. Sommer ya. Somers. Ada ini Durus fi Ilmil Mantik juga ada. Silakan. Ya. Ini bisa di-download PDF-nya ini. Ini ada PDF-nya. Nah, ini kalau dulu saya belajar di Mualimin kitab ini. Ya, Muhammad Nur Ibrahim. Muhammad Nur Ibrahim. Bisa terlihat bukunya, kitabnya. Nah, ini di toko-toko kitab kayaknya ada. Ini juga ada Profesor siapa ini? Profesor Dr. Baihaqi ya, ilmu mantik. Ini juga silakan bisa jadikan referensi juga.
Kemudian juga ada buku apa ini? Sama juga ini. Karangan Muhammad Ramadan ini. Abdullah. Yang Dokter Baihaqi sama Muhammad Nuruddin lengkapan mana? Kalau lengkapan yang Nuruddin. Kalau Oh, Nuruddin itu lebih reflektif ya. Gitu. Kalau isinya sama aja sebenarnya. Tapi kalau yang Nuruddin itu lebih reflektif ya. Jadi dia bisa banyak memberikan semacam contoh-contoh, kemudian juga penggambaran yang lebih renyah gitu. Ya, lebih bisa dipahami oleh mad'u atau oleh orang yang membaca. iya ya, bagi pemula ya. Untuk pemula. Ya, sama-sama belajar lah. Nah, ini kalau ini lumayan yang paling lengkap. Ya, ini walaupun masih muda, beda 10 tahun dengan saya ini. Tapi luar biasa ngarang buku-buku yang lumayan berat, tapi bisa disajikan secara renyah. Ini lumayan lengkap ya. Ini bisa didapat ya. Bisa dicari di internet. Harganya sekitar 150 ribuan. Dulu Mas nanti Ustadz. Gimana? Kang Denny dulu beli ya, kalau nggak salah. Nanti Ustadz. Ada juga banyak nih kalau jadi referensi. Ada juga Imam Ghazali ada. Ini judul kitabnya Mi'yarul Ilmi. Ini juga ada Yusuf Su'aib ya. Silakan. Yusuf Su'aib. Ini nama bukunya Yusuf Su'aib. Kalau yang untuk epistemologi ini bisa juga. Ya. Ini Sudarminta. Dulu saya waktu kuliah di Jakarta, ini salah satu referensi wajibnya ini. Epistemologi dasar. Untuk mengenal epistemologi. Ya, banyak ya kalau buku-buku silakan pokoknya. Buku-buku terkait dengan epistemologi silakan bisa dibuka. Ini ada filsafat ilmu juga silakan. Ini Rijal Muntasir, filsafat modern. Ada juga, nah ini Imam Ghazali nih, Mi'yarul Ilmi ya, silakan. Itu juga bisa dijadikan. Ini ada juga PDF-nya, banyak. Itu berat ikannya Kang. Itu beberapa, sebetulnya masih Mi'yarul banyak Ilmi. yang lain. Mi'yarul Ilmi. Itu kitab Imam Ghazali tentang ilmu mantik. Ya, kita mulai saja ya. Alhamdulillah sudah ada berapa orang? 16 orang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga untuk ilmu mantik. Kita nanti akan belajar santai saja ya, termasuk juga mungkin metode pembelajaran juga tidak akan terlalu sistematis. Jadi terkadang juga mungkin repetisi atau terjadi pengulangan. Tapi pengulangan-pengulangan ini itu juga untuk memperkuat ya basic pengetahuan kita tentang ilmu mantik ini. Kemudian yang menjadi dasarnya itu seperti apa, bangunan struktur ilmu ini seperti apa, tujuannya bagaimana, kaitan dengan faidahnya dan lain sebagainya. Termasuk juga objek kaitan dengan ilmu mantik ini. Nah, jadi rahimakumullah. Nah, kita ini kan kemarin sebelumnya sudah belajar kaitan dengan bagaimana sejarah daripada ilmu mantik ini. Ya. Jadi memang ilmu mantik ini kalau secara struktur nanti tidak akan terlepas daripada memang perkembangan ilmu logika ya, yang awalnya memang di Yunani ya, di Yunani. Nah, ilmu logika di Yunani. Nah, setidaknya pada waktu itu lahir perdebatan dengan para kaum sofis ya. Apa itu kaum sofis? Kaum sofis adalah orang-orang yang pada waktu itu mempertanyakan kembali kaitan dengan masalah pengetahuan yang ada di masyarakat. Ya.
Mereka tidak percaya begitu saja, ya, tapi mereka terjebak dengan semacam relativisme, ya, gitu. Relativisme. Jadi relativisme ini suatu paham yang memang eh, tidak ada nilai yang universal, tidak ada sesuatu yang dapat disepakati. Masing-masing seolah-olah itu mempunyai kebenaran sendiri, ya. Itu pada waktu itu. Dan ternyata pengaruhnya sangat besar pada waktu itu. Mungkin pada satu sisi kemunculan awalnya kaum sofis ini itu adalah untuk sebagai sebuah kritik, ya. Kritik terhadap pengetahuan-pengetahuan yang didapat di masyarakat, yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Namun pada proses selanjutnya, ketika misalkan pada titik tertentu sudah menjadi sebuah relativisme, hampir tidak ada lagi yang disepakati, hampir tidak ada lagi kebenaran yang dapat dijadikan sebagai patokan, yang dijadikan sebagai norma, maka tentu saja ini juga akan menjadikan kekacauan, ya. Apakah kekacauan kaitan dengan ukuran, kaitan norma dengan kebenaran, apakah kaitan dengan norma etika, ya, itu. Menurut saya bohong, menurut Anda itu belum tentu misalkan. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan. Kemudian juga terkait dengan etika, kalau etika berarti baik dan buruk. Nah, kalau kaitan dengan masalah eh, bisa juga kaitannya dengan masalah benar dan juga salah. Ya, termasuk juga mungkin masalah keyakinan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini akan menjadikan problem masyarakat pada waktu itu. Nah, ini untuk memperkuat lagi problem masyarakat pada waktu itu. Sehingga nanti muncul orang-orang seperti misalkan Socrates, ya. Kemudian juga ada Plato, ya. Kemudian juga ada Aristoteles. Ada Plato, kemudian juga ada Aristoteles. Ada Aristoteles. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan pada waktu itu. Nah, misalkan adanya Socrates, ya, beliau dengan metode misalkan ya tekniknya, ya, bagaimana dia juga bergulat dengan para sofis ini, kemudian juga merancukan logika mereka sampai bahwa ada sebetulnya sesuatu yang bisa disepakati, ya, antara dia dengan si pendebatnya atau para kaum sofis ini, yang nantinya para kaum sofis ini. Nah, yang nantinya ini akan menjadi dasar tentu saja, ya. Misalkan pada waktu itu ada pembelaan Socrates di waktu dalam sejarah itu waktu di pengadilan, ya. Pengadilan. Banyak yang masuk. Nah, ini suatu hal yang menarik. Suatu hal yang menarik. Nah, jadi pada waktu itu memang dengan metode diskusi daripada Socrates ini, ya, dengan ya teknik dalam artian berawal dari sesuatu yang disepakati, kemudian terus muncul disepakati sampai pada akhirnya bahwa karena terus berasal dari sesuatu yang disepakati sampai kepada kesepakatan umum, ya, bahwa saya dan Anda itu mencapai sebuah kebenaran yang dapat disepakati, gitu. Yang akhirnya ketika itu diteruskan menjadi sebuah kebenaran umum, yang kebenaran umum tersebut itu dapat dijadikan sebagai patokan, ya. Jadi memang pada waktu itu konteks awalnya adalah untuk melawan lahirnya ilmu logika ini, itu adalah sebagai sebuah perlawanan terhadap kaum sofis pada waktu itu. Nah, secara tidak langsung, ya, kemudian pada waktu itu yang paling terakhir diantaranya adalah Aristoteles, ya. Aristoteles ini membuat buku, ya, namanya Organon, ya, dan juga buku-buku lainnya ini terkait dengan masalah logika, ini awalnya. Nah, kaitan dengan hal ini menjadi sejarah awal. Nah, secara tidak langsung kaitan dengan ilmu logika ini kan ilmu logos. Logos itu kaitannya memang terkait dengan masalah bahasa, ya. Terkait dengan bahasa. Kaitan juga dengan masalah pengetahuan. Nah, pada waktu itu memang ada kajian tentang secara umum kalau dalam filsafat ada kajian tentang ontologi, kemudian ada kajian tentang
aksiologi ya. Kemudian juga ada kajian tentang logika ya gitu. Jadi ada kajian tentang epistemologi. Oh ya, ada kajian tentang epistemologi, ada kajian ontologi, ada kajian epistemologi, kemudian ada satu lagi adalah kajian tentang aksiologi. Kalau ontologi ini kaitan dengan masalah ada ya, gitu, tentang masalah ada. Gitu. Kemudian ada juga di sini ini adalah kaitan dengan awal proses pengetahuan ya, gitu. Karena harus dipastikan kajian tentang adanya dulu apa sebetulnya ada. Karena berawal dari sinilah yang ada inilah nantinya yang memungkinkan adanya pengetahuan. Nah, setelah ada itu mungkin itu didefinisikan ya atau misalkan dibahasakan ya atau misalkan sudah diwacanakan dan ditemukan. Nah, baru kajian selanjutnya adalah kajian terkait dengan epistemologi, bagaimana mengetahui yang ada tersebut. Nah, ini kajian dengan epistemologi. Epistemologi inilah kajian kaitan dengan masalah pengetahuan ya, masalah pengetahuan. Bagaimana manusia sebagai subjek, kemudian ada realitas yang di luar itu sebagai objek, itu bagaimana menghubungkan keduanya. Ya, menghubungkan keduanya. Nah, ini adalah perantaranya tentu saja adalah dengan lewat bahasa, lewat ide nantinya. Ini juga nanti akan perdebatannya akan panjang. Kemudian juga ada satu lagi kaitan dengan aksiologi. Kalau aksiologi ini adalah kaitan dengan bagaimana mempraktekkannya pada level yang lebih khusus lagi ya. Pada aspek realitasnya bagaimana pada aspek tindakan. Biasanya kaitannya juga terkait dengan masalah etika juga. Ini masuk dalam ranah aksiologi. Nah, yang menjadi kajian menjadi mantik itu nantinya adalah kajian epistemologi ya. Epistemologi juga nanti ini ada yang kajiannya terkait dengan masalah ketuhanan. Kalau masalah ketuhanan ini menjadi teologi nantinya ya. Mungkin kalau dalam ilmu-ilmu keislaman nantinya menjadi ilmu kalam ya, terkait dengan ilmu kalam. Nah, ada juga kajian terkait dengan masalah pengetahuan gitu. Nah, kalau kajian terkait dengan masalah pengetahuan, nah inilah apa yang disebut dengan nantinya sebagai ilmu logika nantinya ya gitu. Jadi itu strukturnya seperti itu. Ini apa yang disebut dengan ilmu logika. Nah, ini untuk mereview saja supaya kita nanti bisa memposisikan sebetulnya posisi ilmu logika itu di mana. Jadi kaitan dengan epistemologi ya, pengetahuan ya. Epistemologi pengetahuan. Nah, epistemologi pengetahuan itu adalah kaitan tentang masalah ini, masalah logika ini. Nah, berarti memang lapangannya begitu luas ya kaitan dengan masalah logika ini karena kaitan dengan masalah pengetahuan. Sedangkan pengetahuan sendiri itu memang tidak bisa terlepas daripada kehidupan manusia itu sendiri ketika hidup di dunia gitu. Nah, dan yang menjadi jembatannya itu adalah tentu saja adalah adanya panca indera ya, gitu, panca indera. Itu. Kemudian juga di samping ada proses panca indera juga di dalamnya juga ada proses akli di sana. Nah, di sini sampai kita kepada kesimpulan bahwa epistemologi dasar itu yang menjadi dasar bagi pengetahuan itu yang pertama adalah pengalaman ya. Dan pengalaman itu adalah dasarnya itu berawal daripada pencerapan daripada panca indera ya, panca indera. Misalkan kita ingin mengetahui bahwa sifat air itu mengalir ya, menempati ruang, kemudian juga misalkan ada yang bening, kemudian ada yang kotor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mencerap sifat daripada air tersebut itu tidak terlepas daripada adanya pencerapan lewat panca indera. Kita melihat, kemudian juga kita merasakan misalkan gitu. Oh iya, ternyata kualitas air itu ada yang kualitasnya dingin, ada kualitasnya panas. Itu dengan cara misalkan diraba. Ya. Misalkan dengan cara diraba. Nah, ini kan menunjukkan bahwa manusia berpengetahuan, memungkinkan manusia itu berpengetahuan itu adalah dengan adanya panca indera ini. Nah, panca indera ini ya, panca indera ini memang menjadi sumber dasar awal untuk pengetahuan. Di samping adanya indera juga, itu juga ada proses akli ya.
ada proses akal, ada proses rasio di sana. Karena lewat rasio ini yang memungkinkan nantinya untuk membedakan misalkan mana yang memang bisa digeneralisasi, mana yang memang tidak bisa. Ya. Jadi kalau pengetahuan secara empirik atau indrawi atau secara pengalaman ini sebetulnya masih relatif ya, sifatnya masih relatif. Sebagaimana misalkan kita ingin melihat, kemarin kita contohkan ada sebuah pulpen misalkan dimasukkan ke dalam gelas ya. Sebuah pulpen masukkan ke dalam gelas. Kita melihat bahwa pulpen tersebut itu secara indrawi kalau kita lihat dengan mata kita itu seolah-olah si pulpen itu bengkok ya. Padahal sebetulnya itu tidak bengkok, itu hanya semacam pembiasan saja. Nah, ternyata bahwa sesuatu yang indrawi juga itu mempunyai sisi kelemahan. Misalkan contoh lain, kita melihat adanya bagi sebagian orang mungkin seperti dalam keadaan halusinasi ya. Itu kan ada mencerap sesuatu secara indrawi seolah-olah ada padahal sebetulnya tidak ada. Mungkin bisa dikatakan seperti semacam fata morgana ya. Ketika ada semacam suatu keinginan yang sangat ya, kemudian berada di dalam gurun pasir, ingin dalam bayangannya itu dia ingin sekali air, kemudian terbayang di dalam pikirannya itu ya, terlihat gitu. Itu seolah-olah ada sumur ya, padahal pada faktanya itu tidak ada sumur. Nah, ini kan membuktikan bahwa memang ada keterbatasan. Memang secara awal ini menjadi dasar ya, tapi tidak bisa menjadi patokan. Nah, ini juga yang dijadikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Kenapa beliau juga tidak semata-mata hanya menjadikan sebagai sumber otoritas kebenaran hanya satu-satunya saja, tidak. Ya, Imam Ghazali, karena memang bagi beliau itu nanti di kitabnya Mungkin Adolah atau di Mi'yarul Ilmi juga itu proses intrawi itu ada kelemahan. Tapi bukan berarti dinafikan seluruhnya, tidak. Hanya memang tidak menjadi otoritas satu-satunya. Nah, kaitan dengan hal ini ada proses yang lain yaitu proses akli. Misalkan tadi contoh lain secara bagaimana misalkan logika daripada sesuatu yang indrawi itu menjadi sesuatu yang dapat dijadikan pegangan secara universal, maka mau tidak mau memang ada proses akli di sini ya. Misalkan untuk menyimpulkan bahwa api itu panas. Di sini panas, di Jakarta panas, kemudian di Bandung panas, api juga ketika di Amerika panas, kemudian juga di Australia juga panas, dan hampir di seluruh dunia bahwa api itu adalah panas. Kemudian disimpulkan bahwa sifat api itu adalah panas. Nah, penyimpulan dari sesuatu yang partikular sampai kepada sesuatu yang universal, hukum universal yang hukum tersebut itu telah teruji, ya, sehingga menjadi sebuah postulat, bahkan nantinya bisa dijadikan sebagai logika formal, ya, atau dalam ilmu logika nantinya disebut dengan premis mayor ya. Gitu. Premis mayor ini biasanya sesuatu yang memang sudah diakui, gitu ya, sudah diakui dan sudah teruji. Misalkan kalau dalam fikih ya, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, misalkan, ini sudah disepakati bersama misalkan. Kemudian bahwa ganja misalkan itu memabukkan, maka ganja hukumnya haram. Nah, ini kan ada proses di sini, ada proses akal di sana. Gitu. Nah, ini sudah mulai. Nah, satu sisi ada proses logika yang induktif. Kalau tadi logika induktif adalah berasal dari sesuatu yang partikular, dari yang khusus ya, sampai kepada yang umum, ya, sehingga menemukan hukum yang umum. Nah, kalau misalkan dari hukum umum kepada hukum yang khusus, sehingga nanti muncul misalkan kesimpulan-kesimpulan baru, maka itu disebut dengan logika deduktif ya. Jadi ada logika formal, ada logika material. Logika formal itu adalah logika deduktif, sedangkan logika
logika yang formal ya. Yang formal itu logika induktif. Kalau logika formal itu berasal dari sesuatu yang universal kepada sesuatu yang partikular. Nah, itu mungkin sedikit ya. Kita balik lagi bahwa itu ada semacam apa? Kaitan dengan epistemologi ya. Jadi ada sesuatu yang indrawi, kemudian ada juga sesuatu yang dari sifatnya akal ya, gitu, akal. Nah, kemudian ada satu lagi itu sifatnya berupa khobar. Nah, inilah nantinya di mana kalau dalam epistemologi Islam itu diwadahi kaitan dengan masalah wahyu ya, yang berwujud nantinya Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah informasi berdasarkan wahyu ya. Informasi berdasarkan wahyu. Nah, informasi berdasarkan wahyu ini itu juga termasuk daripada salah satu unsur secara epistemologi pengetahuan ya, yang berasal dari khobar ini gitu. Nah, makanya pengujiannya kalau dalam masalah khobar ini adalah kaitan dengan masalah validitas. Validitas. Ujian pertama itu kaitan dengan masalah validitas. Nah, ini kajiannya kalau dalam masalah ini kaitan dengan masalah khobar, itu kajiannya adalah kaitan dengan masalah usul fikih nantinya, kajian usul fikih ya. Kajian usul fikih. Jadi kalau kajian usul fikih itu mengkhususkan bagaimana dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini kemudian nantinya itu dapat disimpulkan hukum. Nah, melalui ilmunya itu adalah ilmu usul fikih. Jadi usul fikih itu menjembatani ya antara teks Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai khobar ya. Sebagai khobar itu sampai kepada kesimpulan hukum ya, kesimpulan hukum fikih. Nah, ini bagaimana mengeluarkan hukumnya itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu melalui ilmu yang namanya disebut dengan ilmu usul fikih. Usul fikih ini menjadi sebuah jembatan ya, menjadi sebuah jembatan. Nah, disinilah kita akan melihat adanya titik temu antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Di antaranya adalah dengan ilmu usul fikih. Jadi usul fikih memang itu hanya terkhusus tadi saja kaitan dengan masalah teks tadi. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun yang lain, maaf ini banyak yang mau masuk. Alhamdulillah ada 19 orang. Nah, adapun yang logika ini lebih umum lagi ya. Kalau logika ini, gitu. Kalau logika itu memang hampir semua basis pengetahuan. Karena memang yang menjadi objek itu adalah representasi daripada objek yang ada di luar manusia ya, atau disebut dengan realitas, atau yang ada realitas yang di luar. Tadi sekali lagi kita harus bisa memahami ada objek kita sebagai subjek manusia, kemudian ada realitas di luar manusia. Nah, bagaimana manusia itu bisa terhubung dengan sesuatu yang di luar? Tadi ada proses epistemologis. Nah, proses epistemologisnya itu bisa melalui indrawi, kemudian bisa juga melalui proses akli. Nah, kemudian hasilnya apa? Ya, hasilnya apa melalui proses tadi? Nah, hasilnya adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu tentu saja adalah berupa bahasa nantinya ya, berupa bahasa. Nah, bahasa ini adalah menjadi representasi daripada realitas yang ada di luar. Ya, apa yang dicerap, ya, akhirnya menjadi ide, akhirnya menjadi konsep nantinya. Apa yang disebut dengan konsep? Misalkan begini, kita melihat, misalkan antum di sini melihat ada yang lewat HP, ya, kemudian ada yang lewat laptop misalkan. Nah, itu kan ada bendanya, kemudian ketika antum melihat prosesnya itu, antum kemudian lewat pengalaman tahu bahwa ini itu disebut dengan laptop. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya antara laptop dengan bahasa laptop dengan laptop yang sedang kita lihat sekarang, ya, dengan laptop yang ada dalam realitas. Jadi laptop dalam tanda kutip dengan laptop yang sudah dibahasakan. Nah, bahasa itu mungkin itu ya memang itu sebagai bagian daripada kesepakatan. Dan bagaimana komunikasi itu mungkin? Ya ini dengan adanya kesepakatan bahasa ini.
ya, kesepakatan bahasa ini. Kesepakatan bahasa ini. Dan inilah yang menjadi objek kajian nantinya ilmu mantik ya, ilmu mantik. Objek kajian itu di sini. Jadi kaitan dengan konsep ya, kaitan dengan konsep, kaitan dengan pencerapan terhadap pengetahuan yang nantinya diwujudkan dalam bahasa nantinya. Nah, disinilah karena hampir semua pengetahuan manusia itu berasal dari luar kemudian dia cerap ya. Makanya coba antum bayangkan ketika antum tidak belajar bahasa dari orang tua ya. Antum tidak belajar bahasa dari orang tua, kira-kira akan seperti apa ya. Misalkan kenapa kemarin saya contohkan itu, kenapa ada seorang anak yang sulit untuk berbicara, misalkan ketika umur 4 tahun atau 5 tahun. Nah itu sangat mungkin ketika masih kecil, ketika misalkan umur 1 tahun 2 tahun itu jarang diajak komunikasi oleh orang tuanya ya, itu jarang diajak komunikasi oleh orang tuanya. Nah di sanalah anak itu mencerap pertama kali dari lingkungan, diantaranya adalah yang paling dominan itu dari orang tuanya ya. Itu mungkin kalau dalam bahasa hadis itu pabawahu ya, yuwahidanihi ayunasironihi ayumajisanihi, menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu tentu saja karena diperkenalkan konsep-konsep mereka ya yang pertama kali, sehingga mereka menjadi Nasrani, Majusi, ataupun menjadi Yahudi misalkan. Ini adalah ada keterkaitan dengan proses epistemologis di sana. Karena memang ada semacam keterlambatan ketika usia emas, usia 1 atau 2 tahun jarang diajak bicara, sehingga kosakatanya semakin sedikit orang itu mendengar terhadap bahasa, maka dia akan semakin kesulitan untuk berbahasa. Karena yang memungkinkan untuk berbahasa itu adalah ketika seseorang itu memang sudah masuk dalam pikirannya ya, ketika dia mencerap dari realitas, termasuk adalah ketika mendengar dari orang tuanya ya, mencerap dari orang tua, mendengar dari yang lain, itu sampai kepada pengetahuan di dalam pikirannya itu ada konsep-konsep di sana ya, di mana proses pikiran nantinya adalah di samping yang memang lewat pengalaman. Nah salah satunya adalah lewat fungsi daripada pikiran itu, di samping nanti ada fungsi inovasi ya, kemudian juga ada fungsi kritis. Nah salah satunya juga itu adalah berfungsi mengingat atau memorizing ya, itu memorize itu bahwa salah satu. Nah memorize itu kan sebetulnya bagaimana ketika saya berbicara seperti ini, berarti sebetulnya ini adalah gambaran dari apa yang saya baca, apa yang saya ingat, kemudian juga apa yang diajarkan mungkin dari yang lain masuk ke dalam pikiran sehingga bisa dibahasakan seperti ini misalkan. Itu kan ada proses-prosesnya dan bisa dijelaskan prosesnya seperti apa. Sebagaimana misalkan kita ingin mengetahui seseorang ya, mungkin bisa kita telusuri ya gitu. Karena seseorang itu tidak akan mungkin mengetahui sesuatu yang memang di luar mengetahui sesuatu yang sebetulnya dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar. Walaupun mungkin memang ada sebagian orang ada ilmu yang disebut ilmu apa? Kalau di pesantren mah saya lupa. Jadi dia tidak belajar tapi langsung pinter, non istilahnya. Ada yang tahu? Ilmu laduni, Ilmu laduni, Ustaz. Ilmu laduni. Ilmu laduni ya, ilmu laduni gitu. Saya termasuk orang yang kumahanya ilmu laduni. Jadi tetap dia harus ada proses. Kalau ada ilmu laduni ya buat apa belajar ya gitu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan bahwa memang Allah memberikan berbagai potensi, ada yang memang dilebihkan potensinya gitu. Tapi tetap bisa dijelaskan secara
secara proses epistemologis bagaimana dia itu bisa berpengetahuan. Misalkan begini, ini Kang Denny misalkan ya. Saya bisa memprediksi bagaimana Kang Denny itu. Coba lihat mungkin buku-bukunya Kang Denny, buku apa saja misalkan. Siga antum misalkan, silakan main ke rumah Ustadz siapa atau kos siapa, silakan. Kemudian lihat buku-bukunya, ya. Apa yang banyak temanya yang ada di sana. Semakin banyak tema yang dibaca tentang tema tertentu, oh dia expert di sana. Ini ada misalkan orang suka ceramah gitu, tapi bukunya sedikit. Nah ini kan dipertanyakan juga dari mana nih ilmunya ya gitu. Oh mungkin dari ceramah-ceramah dari YouTube dia ngambil lagi, oh bisa, silakan. Itu kan bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan itu apa yang dia baca. Berarti ini input ilmu ya. Lewat proses membaca juga kan prosesnya lewat ada proses indrawi lewat mata. Ya, kemudian masuk ke otak dan di otak nanti diolah lagi. Itu ada proses memorizing tadi, ada proses kemudian juga berpikir, thinking ya. Kemudian ada proses criticize, proses mengkritik misalkan. Termasuk juga innovate misalkan ya, proses berinovasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Kang Mufti ya. Mufti Fairuz ini salah satu begawan gambar ini ya, beliau ini gitu. Bisa gambar orang bisa sampai 3 menit ya. Wajah orang ini kan tetap beliau bisa gambar itu kan asalnya memang dari sesuatu yang indrawi dulu. Dan ini memang apa yang disebut dalam Al-Quran itu ada potensi sam'ah ya, kemudian absor, kemudian afidah. Gitu. Nah, sam'ah, absor, wal afidah ini kan awalnya itu adalah pengalaman indrawi. Jadi bagaimana bisa menggambar? Ya, salah satunya ada dengan cara melihat. Bisa juga dengan cara tadi menginovasi ya. Inovasi kan bisa jadi menambah atau mengurangi atau menggabungkan misalkan. Atau misalkan sesuatu yang benar-benar baru tapi tetap itu masih bisa dijelaskan asalnya itu dari mana. Asalnya dari mana. Termasuk juga misalkan bisa diteliti ya orang itu proses epistemologisnya. Misalkan tadi di samping buku juga mungkin banyak yang masuk ya. Misalkan di samping buku juga bisa dilihat siapa guru-gurunya. Ya. Biasanya ini menjadi kajian juga kalau dalam menulis biografi ya. Biasanya ditulis juga guru-gurunya, siapa saja guru-gurunya misalkan. Oh, ini gurunya misalkan. Kita akan ingin meneliti misalkan siapa tokohnya. Banyak. Misalkan genealogi modernis di Indonesia misalkan. Oh, ternyata genealoginya ke Rashid Ridho misalkan ya. Walaupun tidak berguru secara langsung tapi lewat bacaan misalnya lewat majalah Al-Urwa Al-Wusqa misalkan. Kemudian juga ke Muhammad Abduh, kemudian juga Jamaluddin Al-Afghani misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ini kan bisa ditelusuri. Siapa tokoh-tokoh yang paling berpengaruh? Ya. Siapa tokoh-tokoh yang paling berpengaruh terhadap diri tersebut ya? Bisa jadi juga gurunya, bisa jadi juga orang tuanya, bisa. Di samping juga bacaan juga mungkin proses sanad ya, proses belajar mengajar, siapa gurunya itu juga sangat berpengaruh ya. Baik itu tadi bacaan ataupun guru-guru misalkan ya. Di samping juga jangan dilupakan, di samping juga ada faktor eksternal tadi, itu juga ada faktor internal ya. Bagaimana misalkan mengembangkan sisi kritisisme ya, sehingga dia bisa menggabungkan atau mengkritisi ya, menginovasi pemikiran sehingga dia juga mempunyai pikiran sendiri. Nah, itu juga tidak bisa dilupakan, tapi tetap biasanya berdasarkan atau bertumpu pada pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, itu misalkan itu biasanya bisa dijelaskan. Dan itu nantinya yang disebut dengan kalau dalam ilmu mantik itu ilmu husuli ya. Jadi ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Jadi kalau dalam ilmu mantik itu nanti itu ada ilmu huduri, ada ilmu usuli. Ilmu usuli itu adalah ilmu muktasab ya, kaitannya dengan kasab. Gitu. Jadi ikro ya, kemudian juga
kita diperintahkan untuk thalabul ilmi dan lain sebagainya. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berpikir, ya. Begitu banyak dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berpikir, ya. Afala tatafakkarun, afala taqilun dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana kita memperluas perspektif kaitan dengan masalah epistemologi ini, berpengetahuan ini. Dan termasuk juga kaitan dengan masalah syariat, ya. Kaitan dengan masalah syariat juga itu yang menjadi syarat mukalaf itu kan harus cakap, ya. Gitu. Apakah cakapnya itu kaitan dengan wujudnya, kemudian ada kaitan juga dengan adanya. Ada juga kaitan dengan masalah tadi, misalkan wujudnya kaitan dengan masalah ilmu misalkan. Makanya orang yang tidak berpengetahuan, ya, atau tidak mengetahui atau tidak tahu, yaitu bisa terbebas dari ilmu. Maaf, bukan terbebas dari ilmu, maksudnya terbebas dari hukuman, ya. Kenapa? Karena bagaimana kita mau menuntut seseorang kalau seseorang itu memang tidak tahu ilmunya. Ya, kalau tidak tahu ilmunya. Kalau dia misalkan tahu ilmunya tapi dia melanggar, nah baru bisa dituntut berdasarkan pengetahuannya, ya. Tapi kalau misalkan seseorang itu tidak tahu menahu terhadap hal tersebut, ya, bahwa itu adalah diharamkan misalkan. Seperti dalam kasus Homer misalkan, tidak tahu bahwa dalam kandungan misalkan yang dia makan itu ternyata ada homer yang diharamkan misalkan. Kalau ada kandungan babi misalkan, tapi dia tidak tahu. Itu kan tidak dijadikan sebagai dasar hukuman nantinya karena ketidaktahuan, ya, al-jahil. Nah, ini kajiannya nanti terkait dengan masalah mukalaf, ya. Nanti ada yang awarid. Nah, ini nyambung. Nanti ada kajian dengan awarid muktasabah, ada juga yang awarid samawiyah, ya, awarid samawiyah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini itu memang saling berkaitan. Jadi ada ilmu, dalam ilmu mantik nanti ada yang husuli, ada yang huduri. Kalau huduri itu sesuatu yang sudah jadi gorizoh, ya. Sesuatu yang memang tanpa, sesuatu yang memang sudah seperti given gitu, seperti given. Misalkan ketika kita sedih, kemudian kita menangis misalkan, atau mendapatkan sesuatu yang perasaan, ya, lewat sesuatu yang di luar kita menjadi sedih misalkan, kemudian kita menangis. Nah, antara sedih menangis tadi itu sesuatu yang mungkin tanpa harus belajar, ketika ada sesuatu yang seperti tadi itu memang seperti sudah menjadi given, ya, seperti yang given. Kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu yang lucu kemudian kita jadi tertawa, apakah kita belajar bahwa ketika ada yang lucu kemudian kita menjadi tertawa gitu? Nah, ini kan sesuatu yang itu sesuatu yang alamiah, ya, tanpa harus belajar. Sebagaimana misalkan seperti tertusuk kemudian merasa kesakitan misalkan, itu kan bukan sesuatu yang muktasab, bukan sesuatu yang diusahakan, bukan sesuatu yang dipelajari, tapi memang itu bisa mengerti dengan sendirinya dan itu given. Nah, kalau hal yang seperti ini itu tidak menjadi objek dalam ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu kaitan dengan sesuatu yang muktasabah, sesuatu yang husuli, ya, sesuatu yang husuli, sesuatu yang memang ilmu yang tadi diusahakan. Usahakan lewat apa? Usahakan lewat tadi, diantaranya adalah melalui pengalaman, panca indera, kemudian juga melalui proses adanya rasio refleksi di sana. Nah, mungkin itu sedikit gambaran kaitan dengan ilmu mantik ini. Nah, secara tidak langsung kaitan dengan ilmu mantik ini, pertama ada kaitan dengan evaluasi. Ada 3 fungsi sebetulnya. Pertama ada kaitan dengan evaluasi. Nah, jadi selalu menginvestigasi, selalu mengevaluasi, ya, sifat daripada logika ini nantinya itu yang kita pelajari ilmu mantik itu. Jadi diinvestigasi nih, ini bagaimana ini ada dasarnya enggak gitu. Nah, ini menginvestigasi. Kemudian yang kedua adalah apakah itu berupa pendapat, apakah itu berupa keyakinan, ya,
apakah berupa sesuatu yang realitas yang di luar kemudian kita cerap ya. Kita tidak terima begitu saja, tapi ada semacam investigasi di sana. Nah, ini berarti salah satu karakter daripada mantik ini atau epistemologi ya secara umum, begitu juga mantik, itu adalah adanya evaluasi. Ya, adanya evaluasi. Kemudian yang kedua, ini adalah adanya kerangka normatif. Jadi di samping sifatnya adalah ada semacam evaluasi, investigasi, juga ada sifatnya itu normatif. Apa maksud normatif di sini? Normatif di sini adalah ada semacam serangkaian sistem yang memang disepakati secara umum. Dan sistem ini sebetulnya berawal dari realitas juga yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah kaidah-kaidah di mana kaidah-kaidah ini itu disepakati secara bersama ya. Misalkan kita tidak akan mungkin misalkan memahami begini. Gangguan ya? Kirain Maaf, ada sedikit gangguan ini. Sudah terdengar lagi suaranya? sudah terdengar, Ustaz. Sudah Dengar. terdengar? Oh iya. Oh iya, saya ingin feedback dulu ini. Ini bisa dimengerti ini barusan? Jangan-jangan tidak dimengerti. Bisa dimengerti yang barusan? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Ini memang kaitan dengan struktur dasar mengetahui ya. Ya bisa dikatakan mungkin kaitan dengan epistemologi ini, filsafat epistemologi. Tapi memang kita harus paham nih, ya, harus paham. Dalam arti dasar-dasar ini harus dipahami sehingga nanti kita bisa lebih dalam juga kaitan dengan memahami ilmu mantik. Karena kalau tanpa pemahaman pra-pemahaman sebelumnya, konteks sebelumnya, terkadang juga kita akan sedikit kesulitan, ya, bagaimana memahami struktur dasar sebuah ilmu kalau kita tidak mengetahui konteks kelahirannya termasuk juga perdebatannya. Gitu. Sebagaimana juga kalau kita ingin belajar usul fikih ya berarti harus sering tatbik, sering baca kaitan dengan fatwa-fatwa, bagaimana tatbiknya, termasuk juga kalau perlu mungkin kita ikut masuk ke dalam lembaga fatwa tersebut misalkan, ya, sehingga kita bisa lebih mengetahui bagaimana prosesnya, sehingga kita bisa mengetahui usul fikih itu diterapkan itu seperti apa misalkan. Nah ini juga sama, gitu. Ini menjadi dasar. Jadi siga ngadongeng gitu nya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi memang tadi. Jadi pada akhirnya nanti silakan. Dalam ilmu mantik itu ada kajian, ada kaitan dengan husuli, kemudian juga ada kaitan dengan huduri ya, gitu. Ilmu huduri dan juga husuli nantinya. Nah, kita kembali lagi misalkan ke bahasan. Nah,
Itulah kenapa misalkan nanti bahasan dalam ilmu mantik itu adalah kemarin kita belajar kaitan dengan masalah dalalah ya. Dalalah itu kajian terkait dengan fahmus syai'i ya. Jadi fahmus syai'in jadi memahami sesuatu itu dari sesuatu yang lain. Ya, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Karena mau tidak mau bahwa ketika kita berbicara kaitan dengan aspek realitas yang di luar, bagaimana itu bisa sampai dicerap oleh pikiran kita nantinya, ya, oleh indrawi, proses indrawi, kemudian oleh pikiran kita, maka itu tidak akan terlepas daripada proses dalalah di dalamnya, petunjuk sehingga nanti dapat diketahui, mengetahui sesuatu dari sesuatu, ya, dari tanda. Nah, kaitan dengan ini, itu ada yang sifatnya lafdiyah, kemudian ada sifatnya yang ghair lafdiyah, ya. Ada yang sifatnya itu berupa saut nantinya, kemudian ada yang sifatnya itu berupa semacam tadi ghair lafdiyah, sesuatu yang bukan saut gitu. Sesuatu yang memang berupa tindakan dalam realitas ya gitu. Itu juga bisa dipahami sebagai tanda nantinya. Nah, dalam ilmu mantik, para ulama mantik membagi tiga. Jadi ada dua, ya, dalalah itu ada kaitan dengan lafdiyah, kemudian ada yang ghair lafdiyah. Kalau yang lafdiyah, ya, itu juga terbagi tiga. Ada kaitan dengan akliyah, ada kaitan dengan tabiiyah, kemudian satu lagi ada yang kaitannya dengan wadiyah. Kalau akliyah, ini adalah sesuatu yang sifatnya rasionalistik ya. Itu ada proses rasio di sana, proses akal di sana. Itu. Misalkan begini, kita mulai misalkan dengan sesuatu yang lafdiyah. Lafdiyah. Misalkan ada suara ya, gitu. Ada suara dalam gua misalkan. Ada suara yang minta tolong ya di tengah malam misalkan. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwa itu ada orang yang meminta tolong. Ya, ada orang yang minta tolong. Nah, hanya sekedar suara saja kemudian kita menyimpulkan memang ada orangnya yang meminta tolong. Nah, ini kan proses seperti ini itu adalah proses kita mengetahui sesuatu dalalahnya itu dari sesuatu yang proses akal ya di sana. Itu ada proses akal. Itu jadi lafdiyah itu kemudian sifatnya adalah akliyah. Kemudian juga ada yang tabiiyah ya, itu ada yang tabiiyah. Kalau tabiiyah ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi sesuatu yang natural ya. Misalkan seperti kalau yang berlapdia itu seperti rasa sakit misalkan ya, aduh misalkan ya, sakit, rasa sakit merintih misalkan. Nah itu walaupun memang kita lihat gesturnya misalkan ya, kita juga bisa paham oh dia sedang kesakitan. Nah itu kita menyimpulkan bahwa dia sedang kesakitan itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang bukan lafaz ya, tapi kita dapat mengetahui bahwa dia itu sedang sedih atau misalkan tertawa ya gitu, tertawa itu menunjukkan bahwa dia itu sedang senang misalkan ya gitu. Atau misalkan begini, warna hitam misalkan, ketika kita dapat menyimpulkan ya bisa jadi yang hitam-hitam ini adalah orang Syiah misalkan, mungkin kalau identik, atau misalkan yang lain bisa jadi dia itu sedang berkabung ya, ini menandakan dalam berkabung. Kemudian juga misalkan ada tanda seperti tanda sekarang itu yang sering itu bendera kuning ya, bendera kuning ini menunjukkan adanya orang yang meninggal di tempat tersebut misalkan, ditandai dengan bendera kuning. Ini kan sesuatu yang wadiyah ya, sesuatu yang wadiyah. Kemudian juga bisa berupa suara. Misalkan adanya ambulan kemudian ada suara ninu 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 ninu, dan itu ada beberapa suara yang berbeda, itu menunjukkan yang berbeda juga ya. Ada yang menunjukkan kematian seperti apa suaranya, ada yang menunjukkan bahwa ini ada yang darurat gitu ya, mau ke rumah sakit. Nah itu berbeda lagi nanti si suaranya itu. Nah ini ini sesuatu yang menarik. Nah yang menjadi bahasan ilmu mantik itu adalah kaitan dengan
yang lafdiyah, kemudian yang wad'iyah ya. Jadi yang wad'iyah, ada lafdiyah, yang wad'iyah. Inilah yang menjadi kajian ilmu mantik. Jadi yang lafdiyah tapi wad'iyah. Kalau yang lain, apakah yang sifatnya itu akliyah, apakah yang sifatnya itu misalkan tadi tabi'iyah, itu pengetahuan-pengetahuan yang terkadang memang pertama itu terbatas ya. Yang kedua itu kadang tidak universal gitu. Kadang tidak universal. Mungkin misalkan tadi seperti ada suara tolong-tolong, mungkin yang lain disangkanya bisa jadi bukan karena adanya kesulitan, sangat mungkin ya. Nah, yang memungkinkan, ada yang mau masuk bentar. Nah, yang memungkinkan itu kenapa misalkan para ahli mantik membatasi hanya kepada dalalah lafziyah yang wadiyah, itu karena dalalah yang lain seperti dalalah yang akliyah, kemudian dalalah yang tabi'iyah gitu. Itu memang terkadang sifat-sifatnya sifat-sifat yang terbatas ya. Terbatas, kemudian juga partikular, kemudian juga kadang-kadang tidak bisa tidak bisa diuniversalkan ya. Itu kadang sifatnya juga berubah-ubah ya. Tergantung situasi, kondisi, kadang-kadang tergantung eh, budayanya juga dan lain sebagainya. Nah, ini kan berbeda-beda. Misalkan begini ya. Ini tanda, ini kan tanpa tanda bagus ya, misalkan di Amerika tuh oke, gitu. Good gitu. Kalau di Thailand kan beda lagi gitu. Thailand ini suatu yang dianggap tabu kalau ada orang yang menggunakan tangannya seperti ini. Termasuk juga dulu saya punya dosen itu ya, di orang mana, sepertinya kalau di tradisi di Arab mungkin suatu yang biasa ya gitu. Itu memegang kepala murid itu, jadi gitu-gitu si kepalanya itu ya, itu sebagai tanda kesayangan guru terhadap muridnya gitu. Tapi coba kalau diterapkan misalkan di budaya Sunda misalkan ya gitu. Kepala orang ya kemudian gitu-gitu, itu kan suatu yang sifatnya tidak sopan gitu, apalagi kepada orang tua walaupun itu memang murid misalkan ya, atau kepada orang dewasa. Tentu beda lagi kepada anak. Nah, ini kan suatu yang wadiyah ya, suatu yang gue love dia sifatnya wadiyah ya, sifatnya wadiyah gue love dia karena itu bukan lafad kan seperti ini, itu hanya berupa gestur saja gitu. Tapi itu kan tidak bisa universal, jadi tidak bisa jadi bahan bahan kajian daripada ilmu mantik. Kalau ilmu mantik itu ya harus bisa sifatnya universal, dan yang memungkinkan bagaimana nanti bisa universal itu ya, yang menjadi bahan bagian nantinya objek daripada ilmu mantik itu hanya dalalah lafdiyah ya, dalalah secara lafad ya. Lafad di sini umum ya, bisa jadi suatu yang tradisi bicara ataupun juga tradisi tulisan sebetulnya. Nah, kemudian juga yang memang wadiyah ya, wadiyah. Wadiyah ini sesuatu yang memang eh, sesuatu yang memang sudah lumrah, sudah umum ya, sudah lumrah, sudah umum. Wadiyah sesuatu yang memang ditempatkan lafaz secara adat juga ya, itu secara umum juga hampir semuanya bisa jadikan sesuatu yang memang universal gitu. Nah, ini bisa bisa dipahami ya. Jadi nantinya kaitan dengan objek ilmu mantik itu ya di sini ya. Ada kaitannya nanti dengan tasawur, kemudian juga ada kaitannya nanti dengan masalah tasdik nantinya. Sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Nah itu. Jadi itu yang nantinya menjadi kajian ilmu mantik. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan kaitan dengan masalah ilmu mantik ini, kaitan dengan kajian ilmu. Nah ini kan ada kaitannya dengan tadi kita berbicara tentang masalah konsep ya. Tadi dalalah, kemudian kita dari dalalah tersebut kan pada akhirnya nanti akan terfokus kepada konsep ya. Gitu, terfokus kepada konsep. Nah, terfokus kepada konsep. Nah, konsep itu adalah sesuatu yang memang menjadi jembatan nantinya ya. Jembatan antara sesuatu yang realitas yang di luar, kemudian juga kita sebagai subjek, antara subjek dan objek yang ada di luar itu, kemudian yang menjadi realitas, yang menjadi representasi daripada sesuatu yang di luar manusia yang nantinya menjadi pengetahuan, itu dijembatani oleh konsep. Ya, dijembatani oleh konsep. Nah, konsep ini sebagai representasi dari sesuatu yang di luar, dan itu mediumnya itu adalah bahasa ya, dan mediumnya itu adalah bahasa, dan mediumnya itu adalah bahasa ya. Nah, mau tidak mau berarti nanti bahasa kan nanti ada semacam ada taksim di sana, ada pembagian di sana. Nanti ada kaitan dengan tasawur, ada kaitan dengan tasdik. Ada kaitan dengan konsep dasar ya, menjadi konsep awal, menjadi konsep yang partikularnya ya. Kemudian ada juga yang menjadi hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain, menjadi sebuah nantinya itu adanya tasdik ya, penilaian gitu. Adanya tasdik. Adanya tasdik. Nah, kalau semacam konsep ya, semacam konsep misalkan sekedar kita menyebutkan lampu. Nah, ini kan lampu ini kemudian tergambar dalam diri kita konsep kaitan dengan lampu. Ada realitas yang di luar, kemudian ada yang disebut dengan lampu ya, kemudian ada gambaran mentalnya ya, konsepnya. Nah, ini kan ini adalah masih pada ranah tasawur ya, pada ranah tasawur. Itu. Tadi bisa berupa lampu, juga berupa sifat misalkan. Itu juga sama, masuk dalam jadi entitas terkecil daripada misalkan struktur daripada bahasa ya, maka itu disebut dengan nantinya itu masuk ke dalam kategori tasawuf. Selama itu belum bisa disebut sebagai tasdik, ya nanti unsur-unsur penyusun tasdik itu adalah daripada tasawur dan tasawur, ya tasawur dan tasawur digabungkan, kemudian ada hubungan di sana, ya kemudian juga ada penilaian di sana. Apakah penilaiannya itu ijab ataukah penilaiannya itu justru salab? Apakah penetapan terhadap sesuatu ataukah sebaliknya penolakan terhadap sesuatu? Bagaimana Ustaz maksudnya? Maksudnya itu begini. Misalkan begini, Islam ya. Oh iya. Terkait dengan tasawur ini, tasawur itu terbagi dua. Ada yang memang badihi. Kalau badihi itu mudah untuk dicerap ya. Mudah untuk dicerap ya. Mudah untuk diserap. Ini adalah sesuatu yang badihi, ya, sesuatu yang badihi. Misalkan ya disebut air, semua orang juga sudah tahu apa yang disebut dengan air. Misalkan disebut langit, orang udah tahu gitu ya apa itu langit. Jadi tanpa harus berpikir panjang pun ya orang itu akan mengetahui tahu bahwa ini adalah air, ini adalah langit misalkan gitu. Tapi coba misalkan ketika disebutkan kata jin misalkan. Apa itu jin? Ya. Ini kan menjadi berpikir. Apa itu goib misalkan? Apa itu jin? Apa itu malaikat? Apa itu Islam? Ya. Ini kan orang menjadi, sebentar ini. Ini penggambarannya kemana ini? Gambaran mentalnya kemana? Ya. Jadi mafhumnya itu, konsepnya itu kemana ini? Itu gambarannya kemana? Nah, berarti ini kan harus melalui perenungan. Oh ini ada syarat-syaratnya. Oh ini ada rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Disebutkan sholat. Nah ini apa itu sholat? Oh ternyata sholat itu adalah misalkan yang dimulai daripada
takbir kemudian diakhiri dengan salam. Nah ini kan baru dimulai dan diakhiri, lalu di tengah-tengahnya apa? Oh ternyata nanti ada rukun, ada syarat, ada sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi sebuah konsep yang walaupun memang itu adalah konsep yang badihi, konsep yang walaupun itu baru berupa konsep, tapi memang harus betul-betul dipahami, ya harus betul-betul dipahami. Makanya nantinya kajiannya untuk tasawur ini, nanti salah satu kajiannya kaitan dengan tasawur ini adalah kajian tentang masalah definisi, ya definisi. Jadi definisinya bagaimana, dan definisi tentu saja di sini adalah kaitan dengan apakah dengan sesuatu yang badihi ataukah juga bisa dengan sesuatu yang nadori, ya sesuatu yang nadori. Gitu. Misalkan begini, ketika disebutkan khilafah misalkan. Nah, maksud khilafah itu bagaimana ini? Ya. Gitu. Maksud khilafah itu bagaimana? Merujuknya kemana gitu? Maknanya itu, konsepnya itu, gambaran mentalnya itu kemana? Apakah yang disebut khilafah itu zaman Nabi saja? Berarti kalau zaman Nabi saja, di luar itu berarti bukan khilafah. Apakah misalkan sistem Khulafaur Rasyidin? Ternyata Khulafaur Rasyidin juga misalkan sistemnya beda-beda juga. Ketika cara memilih pemimpin, ada yang lewat penunjukan, kemudian ada yang lewat wasiat, ya menunjukkan tadi, kemudian juga ada yang lewat secara demokratis misalkan, ada juga melalui formatur misalkan, ya gitu, dan lain sebagainya. Nah ini kan beda-beda. Kemudian ketika masuk ke zaman Umayyah beda lagi, Abbasiyah beda lagi, dan lain sebagainya. Nah ini yang mana misalkan yang disebut khilafah itu? Jadi ada gambaran mentalnya, kemudian batasannya seperti apa. Ini kan harus jelas merujuknya kemana. Harus jelas batas-batasnya. Nah terkait dengan batas-batas inilah salah satunya daripada kajian ilmu mantik ini. Sehingga nantinya ketika disebutkan sebuah istilah, ya sebuah istilah itu harus betul-betul dipahami apa maknanya, apa batasannya. Kalau dalam bahasa orang-orang mantik itu nanti istilahnya itu harus mani jami hulwi, ya gitu. Jadi mani, ya kemudian juga jami, mani, hulwi. Jadi harus mencakup keseluruhannya ada di sana. Kemudian juga gitu, harus meniadakan yang lain, ya hulwi juga di sana. Kita harus mengosongkan yang sebetulnya itu bukan bagian daripada aspek yang ada di dalamnya. Gitu. Ya, nah ini batasannya seperti apa? Kan harus jelas. Makanya kalau dalam diskusi-diskusi, kalau seandainya tasawurnya saja sudah berbeda, jangan diharap nantinya bisa 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 ketemu adanya titik temu, ya. Jangan harap antum diskusi panjang misalkan tentang bid'ah. Ini bid'ah batasannya selama tidak bertentangan. Ini bid'ah pokoknya sesuatu yang baru, ya dalam agama. Yang satu lagi bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan usul syariah. Kan ini kan berbeda, ya, secara definisi. Sampai kapanpun ya tidak akan pernah ada titik temu karena memang definisinya yang berbeda. Yang satu itu semata barunya dalam agama, ya, baik secara umum ataupun khusus misalkan. Atau dalam syariat. Yang satu lagi itu selama tidak bertentangan, ya selama tidak bertentangan dengan usul syariat. Nah ini kan dua definisi ini sesuatu yang sangat berbeda, dan konsekuensinya adalah kaitan dengan mafhumnya, kaitan dengan konsepnya, kaitan dengan jami, ya jaminya nanti kan mafhumnya berbeda-beda antara semata itu bertentangan, ya, dengan semata baru. Semata baru kalau ini adalah selama tidak bertentangan, selama tidak mukhalafah. Nah ini kan beda. Kalau misalkan bahasanya tidak selama tidak bertentangan, pasti bid'ah itu akan meluas, ya. Bid'ah itu, bid'ah itu menjadi lebih menyempit. Ya, bid'ah itu menjadi lebih menyempit gitu. Jadi bid'ah yang dilarang itu ya bid'ah yang bertentangan saja. Beda lagi misalkan dengan
semata baru ya dalam agama. Kalau semata baru dalam agama nantinya itu konsep bid'ahnya menjadi semakin lebih luas lagi daripada yang tadi. Nah, itu kan hanya perbedaan dari segi definisi saja, ini akan berbeda pula nantinya dari sisi pemahaman ya. Dari sisi mani jaminya gitu. Mani jaminya. Ya, meniadakan yang lain gitu. Dan hului itu meniadakan yang memang sepatutnya tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan sampai memasukkan sesuatu yang masalah mursalah tapi dimasukkan kepada bid'ah. Atau misalkan kalau yang lain ada yang menghukumi bid'ah menjadi 5 hukum, ya semuanya kemudian dimasukkan ke dalam bid'ah yang muharram misalkan ya. Itu yang diharamkan misalkan ya. Mungkin tidak bisa seperti itu, tapi memang harus ada semacam klasifikasi. Atau misalkan yang dua, misalkan yang tadi ya, itu juga jangan sampai memasukkan sesuatu yang masalah mursalah tapi dimasukkan ke dalam bid'ah. Itu. Nah ini maksudnya mani jami hului itu. Insya Allah nanti kita akan belajar ya. Mudah-mudahan di pertemuan keempat atau pertemuan kelima lah. Nanti kita akan belajar kaitan dengan bagaimana membuat definisi dan kita akan coba nanti kritisi lah ya. Kritisi definisi yang ada misalkan ya. Apakah itu mani jami hului ataukah tidak. Nah, jadi ada yang kaitan dengan tasawur, kemudian ada juga kaitan dengan tasdik. Nah, ini bahasan tentang tasawur juga ini sangat luas ya. Kaitan dengan tasawur ini gitu. Kaitan dengan tasawur ini. Padahal tasawur ini baru semacam konsep dasar saja ya. Konsep dasar saja. Walaupun nanti kalau dalam kajian strukturalis gitu, antara bahasa dengan realitas yang di luar itu sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali ya. Atau dalam bahasa lain itu arbitrer. Itu arbitrer. LAMPU dengan lampu yang ada di luar itu kan tidak ada hubungan. Antara gambaran mentalnya pun lampu di luar, kemudian dengan bahasa ya, bahasa pengungkapan gitu. Tapi bagaimana makna itu mungkin ya karena itu kita sepakati bersama. Tapi kalau seandainya misalkan dari sisi bahasanya saja kemudian juga dari konsepnya, mafhumnya itu tidak disepakati, ya itu tidak akan pernah ada titik temu nantinya. Karena nanti keluasannya akan berbeda. Ya, ada yang menyempit, ada yang meluas. Nah, kemudian tadi ada yang badihi, ada yang nadori. Kemudian nadori itu sesuatu yang memang perlu pemikiran tadi. Ya, perlu pemikiran. Kemudian juga dalam sisi tasdikot ya, tasdik. Kalau tasdik itu ada syarat. Tasdik itu. Pertama ada mahmul gitu ya, ada maudu ya, ada mahkum alaih, kemudian ada mahkum bih ya. Kalau dalam bahasa lain itu ada subjek ya. Kemudian ada predikat ya. Kemudian ada nisbah. Apa hubungan antara subjek dengan predikat tersebut? Kemudian bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya. Nah, itu tasdik itu setidaknya harus mempunyai 4 unsur ini kalau tasdik. Misalkan begini. Kalau tasawur itu masing-masing satu persatunya ya. Jadi satuannya. Kalau tasawur itu satuan-satuannya. Misalkan begini. Islam itu indah misalkan ya. Islam itu indah. Ya berarti kan harus dipahami apa itu Islam. Kemudian apa itu indah. Kemudian diteliti nisbahnya ini antara subjek dan predikat ini. Bagaimana hubungan antara Islam dan indah itu. Kemudian dihukumi ya. Kalau dihukumi ini adalah setelah diteliti misalkan nisbahnya itu apakah memang itu memang berhubungan ataukah tidak. Kalau berhubungan berarti menisbatkan ya Islam itu indah. Kalau ini nisbah. Nah itu. Jadi ada kaitan dengan hubungan antara dua
dua tasawur tadi, ya. Kemudian ada penghukuman. Ya, penghukuman itu apakah bisa berupa ijab ataukah berupa salam. Kalau ini kan berupa ijab. Bahwa Islam itu indah. Islam itu indah. Berarti ini ada ijab di sini. Ada ijab di sini. Nah, ini sudah lengkap ini kaitan dengan tasawur. Atau misalkan Islam itu tidak indah. Nah, ini berarti salab ya. Berarti menegasi, gitu, menegasi. Jadi ada penghukuman. Pertama ada tadi ada maudu, ada mahmul, ada mahkum alaih dan mahkum bih ya. Ada subjek, bahas kalau dalam bahasa kita ada subjek, kemudian ada predikat. Kemudian ada nisbat, hubungan antara hubungannya apa ini antara dua tasawur ini. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan hukum ya, hukum antara keduanya gitu. Apakah ini bisa dihukumi ataukah tidak? Ya. Bisa kaitan dengan ijab, bisa juga kaitan dengan menafikan atau meniadakan. Yuh, tak terasa ini hampir 1 jam lebih ya. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillah ada berapa orang ini? Ada 19 orang. Silakan. Atau ada tanggapan, silakan. Atau ada tanggapan. Ya. Dari siapa, silakan. Ya. Kait hukum pelajari mana? Azam, silakan Zam. Silakan kalau mau komentar silakan. Atau kesan silakan, atau mau diskusi silakan, mau bertanya silakan. Ya ini terkait hukum bagaimana? Saya referensi belum. Gimana? Hukum mempelajari mantik. Hukum. Oh, hukum. Karena sebab jawaban yang dari yang ijab atau salam lah gitu. Tapi yang pahami dari literatur yang lain bahwa alasan ulama mengharamkan ilmu mantik itu karena pada waktu terlalu mengedepankan rasio dibandingkan view gitu. Alasannya itu. Makanya ilmu mantik dihukumi haram. Paling itu ada tanggapannya bagaimana, tanggapan dari Ustaz itu terkait mempelajari, karena kan di lapangan pro kontra gitu, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, minta penjelasannya terkait had dan resem. Belumnya, nantilah had dan resem. Nanti pertemuan keempat atau kelima. Kita masih bicara dasar ini. Beberapa pertemuan kita lebih banyak bicara konteks ya. Tadi juga bicara konteks baru masuk kita ke badihi nagori lagi nih ya, disebut juga tadi ke bab dalalah. Ingat. Saya terkait dengan masalah hukum. Zam dimatikan dulu ya. Guru, jangan guru. Ya, ada guru nggak jelas. Ya, kita terkait dengan masalah hukum nih. Hukum mempelajari mantik. Ada sebagian ulama yang memang mengharamkan ya, seperti misalkan Imam Ibnu Sekolah ya, itu. Kemudian juga beberapa ulama yang lain. Sebetulnya itu lebih kepada sadudariah ya, saya melihat itu sadudariah dalam artian memang perkembangan pada waktu itu ada kecenderungan semacam tadi, semacam pertama ada gerakan seperti misalkan Mu'tazilah ya. Kemudian juga ada gerakan-gerakan Batiniyah, kemudian ada gerakan-gerakan juga semacam jadi aliran-aliran yang memang
misalkan mengadopsi daripada perkembangan selanjutnya dari pemikiran-pemikiran yang dari Yunani ya, itu kemudian masuk dalam ranah teologi Islam. Dan ini adalah sumber pertamanya itu yang menjadi tersangkanya itu adalah ilmu mantik. Ilmu mantik. Nah, supaya untuk menjaga diva daripada misalkan adanya kesalahan pemahaman kaitan dengan masalah nantinya ilmu kalam dalam teologi Islam. Kemudian para ulama yang tadi cenderung mengharamkan itu saya pikir karena sadudariah ya, gitu, karena sadudariah. Jadi menutup ilmunya. Tapi kalau misalkan kita berpikir lagi, kalau terkait dengan konten ya, gitu. Seperti yang misalkan anak tadi jelaskan ya, misalkan itu kan sesuatu yang universal ya, tidak ada yang, bahkan justru kita dapat lebih terjaga ya, karena tadi tadi belum dijelaskan lupa ya. Jadi ada fungsi evaluasi, ada fungsi normatif itu. Kalau normatif itu berarti kita dapat berpikir terhindar dari kesalahan-kesalahan berpikir. Ya, kesalahan-kesalahan berpikir. Kemudian yang ketiga itu ada refleksi kritis ya. Itu kalau ilmu mantik ini. Karena memang menginvestigasi nantinya itu pada akhirnya akan menilai ada mana yang memang itu lewat jalur pemikiran yang dapat dibenarkan atau misalkan itu dapat disalahkan ya. Jadi bisa dikritisi nantinya. Ini kan sesuatu yang universal seperti ini sebetulnya. Makanya kalau kita lihat di kitab ini Mi'yarul Ilmi ya, ini menarik kitab ini. Kitab Imam Al-Ghazali. Saya baca mukadimahnya itu ada kata beliau yang paling terkenal. Jadi orang yang tidak mengetahui dasar-dasar ilmu mantik ya, maka ilmunya itu dipertanyakan. Ilmunya dipertanyakan nih gitu. Jadi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Karena memang tadi bagaimana seseorang itu bisa membangun ilmu dari sesuatu yang punya pondasi yang kuat ya. Kalau seandainya misalkan mudah terjebak dengan kesalahan dalam pemikiran. Karena objek daripada mantik itu tadi. Objek dari mantik itu adalah kaitan dengan tasawur, kemudian kaitan dengan tasdik. Sedangkan menyimpulkan agama juga kaitan dengan ilmu usul fikih. Dulu Azam juga belajar ya, terakhir ada 4 bagan itu, ada kaitan dengan dalil, wajul istidlal, turukul istimbat, kemudian istimbatul ahkam. Bagaimana cara istimbatul ahkam itu juga kan membutuhkan ilmu mantik ya. Bagaimana menyusun argumen ya. Ini kan membutuhkan ilmu seperti ini. Walaupun terkadang juga ada yang memang para ulama juga ya, ada orang yang memang cerdas juga. Memang walaupun tanpa mantik dia bisa paham ya. Tapi secara dasar, secara praktik gitu dia bisa mempraktekkan gitu. Tapi ada pula yang memang sudah, misalkan begini, para sahabat dulu juga sudah mempraktekkan kan ilmu usul fikih itu, walaupun ilmu tersebut baru dikodifikasi misalkan oleh Imam Syafi'i misalkan gitu. Ya, ibaratnya seperti itu juga itu. Jadi memang kaitan dengan ini saya pikir bagi yang mampu ya silakan ya itu. Kalau saya sih jadi wasail ini ya, bahkan bagi orang yang biasa beristimbat hukum saya pikir wajib mempelajari ilmu mantik. Supaya apa? Ya minimal supaya dia bisa terlepas daripada kesalahan berpikir. Jangan sampai, karena nantinya bagaimana, di samping itu juga untuk menguji konsistensi juga membutuhkan ilmu mantik. Dalam ilmu mantik kan ada istilahnya itu contradictio interminis misalkan ya. Jadi tidak boleh dalam satu kalimat itu bertentangan satu sama lain. Bisakah Tuhan membuat sebuah batu yang batu tersebut itu tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Ini kan pertanyaan yang salah seperti ini. Gitu. Nah, jangan sampai juga kita membuat sebuah pernyataan fikih ya, apalagi sebuah kesimpulan yang di dalamnya itu kontradiktif gitu. Antara satu
antara satu kesimpulan misalkan dengan kesimpulan yang lain, atau misalkan antara satu premis dengan premis yang lain, antara satu tesis kesimpulan di dalam sebuah tulisan argumen dengan argumen yang lain, termasuk juga dalam pengutipan misalkan. Ini terlalu banyak kutipan, kutip A, kutip B, kutip C, padahal sebetulnya antara satu pemikiran bisa saling bertabrakan, bahkan bisa jadi saling bertentangan, ya, satu sama lain sebagai sebuah konsekuensi dalam struktur pemikiran yang lebih besar. Nah, saya pikir apalagi bagi seorang yang pembelajar, ya, wah ini sebisa mungkin memang harus belajar ilmu mantik. Jadi kaitan dengan pengharaman itu memang itu sudah dari Ahzam, kaitan dengan yang offset lah, kalau offsetnya mungkin yang offsetnya gitu. Bisa dipahami, Zam? Ya, Ustaz. Mulai terpaham, Ustaz. Insya Allah ya. Ya, Ustaz. Karena memang kaitannya dengan tadi, dengan yang memang terlalu tanpa ada batas-batas keluar dari ranahnya. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Kalau itu kayak di Libya katanya dipelajari Raudhatun Nadir, tapi yang mukaddimahnya itu nggak dipelajari, padahal mukaddimahnya itu yang mantik ya. Itu mau produksi ilmunya seperti apa ini? Atau kelanjutannya seperti apa? Kemudian ini kalau kebenaran mantik itu kebenaran ini ya hanya sebatas kebenaran apa istilahnya, saya lupa lagi. Bentuk itu kebenaran apa saya lupa lagi. Ya. Ada pragmatis, satu lagi atau bisa sampai kebenaran hakiki gitu. Itu seperti apa? Ya. Kalau di kalau di Libya, ya tadi mungkin ada tadi Kang Denny, ada sebagian ulama yang memahami jadi haram itu haram tok saja tanpa dipahami konteksnya seperti apa. Padahal kalau saya pahami itu sebetulnya itu lebih kepada pendekatan sududariah. Jadi waktu itu memang konteksnya konteks bagaimana konteks perang pemikiran lah gitu ya. Perang pemikiran gitu. Nah, gimana supaya umat ini bisa lebih terjaga? Ya udahlah, pada akhirnya ilmu tersebut juga diharamkan oleh para ulama pada waktu itu. Padahal konteksnya adalah untuk sadudariah, ya, bukan secara keseluruhan. Karena mau tidak mau juga kalau sekarang misalkan kita mau belajar, ternyata para ulama juga tetap basisnya itu tetap mempelajari mantik. Jangan dianggap Ibnu Taimiyah tidak membaca mantik atau tidak menguasai juga. Termasuk juga Imam Qudamah ya, Ibnu Qudamah. Kitab Raudhatun Nadir juga dia juga sama. Mukadimahnya bahkan hampir 100 halaman ya kalau nggak salah. Itu 100 halaman pertama itu mukadimahnya itu adalah terkait dengan masalah ilmu mantik. Karena ilmu mantik ini menjadi dasar juga bagi usul fikih. Misalkan nanti ada titik temu kaitan dengan masalah pengetahuan. Apa yang ingin didapat pengetahuan dari ilmu usul fikih misalkan nantinya. Misalkan begini. Ada maratib al-idrok ya. Ada martabat kaitan dengan masalah pengetahuan. Misalkan ada yakin, kemudian ada zon, kemudian ada golabati zon, kemudian ada zon, kemudian ada syak, kemudian ada waham misalkan ya, gitu. Kemudian ada al-jahlu. Nah, ini kan maratib ini kan nanti kaitannya juga dengan usul fikih, kaitannya juga dengan masalah hadis misalkan. Misalkan kaitan dengan yakin. Kalau yakin itu kan berarti 100%, ya, hampir 100%. Kalau di persentase mungkin di atas 75% lah. Kemudian ada zon, kalau zon itu 75% lah gitu. Kemudian ada syak, kalau syak ini kan tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah. Seperti hadis-hadis doib itu kan secara nisbat itu kan tengah-tengah ini. Bisa jadi sabda Rasul, bisa juga bukan, ya. Tapi kan daripada gambling, apalagi kaitan dengan masalah masudul ahkam, kemudian para ulama daripada gambling seperti ini, ya, akhirnya tidak diterima. Misalkan seperti riwayat-riwayat orang yang majhul misalkan ya. Apakah majhul ain ataupun majhul hal misalkan. Ini kan masuk wilayah-wilayah di sini.
Nah, termasuk juga dalam usul fikih juga sama. Itu ada kaitan juga terkait dengan hal ini. Ya, maratibul idrok ini. Bagaimana yakin, bagaimana sesuatu yang ihtimal misalkan dari segi dalalah. Itu kan tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Kecuali ada korina yang nantinya bola batizon. Mana yang lebih kuat di antara dua ihtimal ini? Apakah ihtimal yang pengertiannya kepada A ataukah kepada B? Kesimpulannya A atau kesimpulannya B? Baru dapat digunakan. Tapi kalau semata ihtimal dan tidak dapat ditentukan, ya belum dapat ditentukan, maka belum dapat bisa diamalkan. Kecuali ya lewat melalui tahqiq misalkan gitu. Sampai hilang sirna gitu. Ada yang akhirnya ada yang roji, kemudian ada makna yang marjuh misalkan. Gitu. Jadi tetap penting sebetulnya Kang Denny ya. Bisa dipahami Kang Denny? Ya, insya Allah. Dipahami. Kalau ya. Gitu. Makanya tetap penting. Kalau tadi mungkin saya pikir mungkin bisa jadi itu tadi tidak dipahami secara kontekstual pengharam tersebut. Padahal pengharaman itu bisa jadi itu adalah hanya sekedar, kalau saya pribadi itu hanya sekedar sadu dari Tapi kalau dari ahnya sudah tidak ada, misalkan sudah tidak terlalu diwakilkan, ya kembali ke hukum asal. Atau kalau mungkin ini takut tergiring ke ilmu kalam gitu ya. Kan ilmu kalam mantik banget gitu. Apa bisa seperti itu ya? Yang maksudnya sebagian kampus Rodatun Nadirnya dibaca tapi mantiknya dilewat gitu. Ya tetap penting lah. Pentingnya. Tetap. Kadang-kadang orang yang tidak belajar mantik ini jadi tidak konsisten ini pemikirannya ini. Dan saya sering temukan ini kayak gini. Ya ada lah. Fatwa-fatwanya malah jadi aneh kadang. Ya sebagian misalkan di teman-teman kita yang di Salafi ya, kadang-kadang tidak belajar usul fikih tapi sudah berani menyimpulkan. Tapi kalau para asatidnya ya saya percayalah. Tapi terkadang ada beberapa yang menjadi inkonsisten satu dengan yang lain misalkan gitu. Itu sangat mungkin. Termasuk juga cara memahaminya aneh gitu misalkan ya. Seperti ada fatwa perut buncit ya. Nih, perut buncit haram. Padahal kan maksud hadisnya itu bukan ke sana, bukan buncit secara hakiki, ya. Karena kaitan dengan masalah hukum itu kan dalam usul fikih itu kaitannya dengan perbuatan, bukan kaitan dengan masalah fenomenanya. Ya. Fenomena perut buncit ya. Bisa jadi orang yang jarang makan perutnya buncit kan mungkin. Seperti bahkan orang yang kelaparan misalkan di Rwanda atau di Afrika jauh di sana ya. Mereka perutnya buncit-buncit malah. Apakah itu juga masuk dalam kategori hadis tersebut kan aneh gitu. Ya. Ini kan sesuatu yang illogical, sesuatu yang tidak masuk akal. Dan secara tidak langsung juga di hadis-hadis juga ada logika-logika nabawi tersendiri ya. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sering ta'amul dengan hadis nanti. Jadi begitu Kang Denny ya. Jadi memang pentingnya itu salah satunya adalah untuk konsistensi pemikiran ya, untuk mensistematisasi ini. Gitu. Jangan sampai terjadi kontradiksi. Mungkin yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan silakan. Ada yang merekam ini? Kang Padil merekam nggak? Padli ya, Padli Purkoni. Hadir Padli Purkoni. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Assalamualaikum, Zat. Kang Irfan, ya silakan. Ada sedikit pertanyaan yang agak penasaran. Boleh. Mengenai logika mantik untuk secara universal yang secara umum duniawi dan atau kenegaraan, dan juga logika mantik di dalam keberagamaan atau ya khususnya agama Islam.
Soalnya kan Nah, ada contohnya begini, seperti tadi Ustadz sebutkan, kalau orang yang dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, kalau di dalam agama kan bebas hukuman kan. Logikanya kan seperti itu di dalam agama Islam. Tetapi kan ya kalau secara untuk asal. negara sama universal, ketika seseorang misalkan dianggap apa sih, contoh maling ayam, tetapi dia tidak bermaksud maling ayam, tetapi ayam itu memang milik orang lain. Nah, kalau secara kenegaraan ataupun secara universal, dia tetap dihukumi sebagai orang yang mencuri dan harus dihukum. Nah, ini gimana cara cara logika kita berpikir untuk memisahkan hal ini antara logika agama dan logika universal atau logika kenegaraan seperti itu. Itu aja mungkin yang saya penasaran. Ya. Nah, ini nanti kajiannya menarik ini antara bagaimana jika terjadi ta'arud ini ya antara rasio kemudian juga dengan apa? Dengan dalil ya gitu. Kalau saya pribadi sih cenderung seperti Ibnu Taimiyah ya. Jadi dar'u ta'arud ini antara akal dan nakal gitu. Jadi memang lumayan rumit ini kajian. Jadi memang harus ada pertemuan sendiri ini ya. Bagaimana menempatkan antara wahyu kemudian juga menempatkan akal ya. Mendapatkan akal ini. Tapi secara dasar tetap ya bahwa kalau memang akal sudah dipahami secara itu sebagai sebuah alat misalkan untuk memahami ya kita memahami syariat juga lewat akal ya. Mungkin tidak orang yang tidak berakal memahami syariat. Kan tidak mungkin ya. Itu karena memang syarat pertama itu diantaranya adalah harus berakal. Kenapa misalkan anak kecil itu tidak bisa tindakannya tidak bisa berakibat hukum ya terkait dengan masalah itu kaitannya kan dengan ahliyatul adanya ya gitu ahliyatul ada kemampuan ahliyatul ada itu ahliyatul ada kalau dalam kajian usul fikih itu. Nah itu jadi memang eh, memang sebisa mungkin dicari solusinya ya dicari solusinya gitu. Jadi satu sisi kita juga memang ada pendekatan akli di sana, tapi di sisi yang lain juga itu ada logika agama, ya, ada logika agama. Makanya nantinya akan masuk misalkan ke dalam beberapa kaidah, misalkan ada al-aslu, misalkan ada bagian kaitan dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah ya berarti itu tauqifi. Kalau tauqifi ya berarti tidak ada ranah semata-mata rasio di sana. Ya, semata-mata rasio. Gitu. Kalau semata-mata rasio. Nah, kemudian juga misalkan terkait dengan syariat juga ada yang memang ada yang dijelaskan sebabnya. Nah, ini nanti pendekatannya taklili. Kalau taklili ya berarti ada proses proses di sana ya, proses taklil di sana gitu. Ada proses alasan. Gitu. Ada proses istihadi di sana untuk menentukan yang taklilnya. Tapi ada juga yang memang tauqifi yang tanpa sebab misalkan ya. Itu tanpa harus ada alasan misalkan gitu dan lain sebagainya. Jadi memang ada ranah-ranah tertentu yang memang ada kalau secara fungsi ya sebetulnya kita memahami syariat tetap melalui akal ya. Tapi kaitan dengan tadi ada yang semata misalkan ya tanpa terinspirasi dari wahyu misalkan. Nah tentu saja ini ada ranahnya, ada ruang-ruangnya. Kalau dalam masalah muamalah ya tentu saja ini pendekatannya adalah lebih banyak kepada taklili ya. Pada taklili, ada taklil di sana gitu. Ada proses rasio di sana. Gitu. Ada proses istihad di sana. Ya. Di samping juga nantinya ada juga sesuatu yang di luar itu ya. Itu yang sama sekali memang tidak ada berdasarkan wahyu, bisa juga akal di belakangnya disuruh hawa nafsu misalkan, itu juga sangat mungkin ya, itu juga sangat mungkin, termasuk juga membawa sistem-sistem pemikiran yang lain ke dalam hukum Islam. Nah ini mungkin yang nantinya akan menjadi dulu itu yang dikhawatirkan oleh para ulama itu. Jadi memang
perlu bahasan tersendiri terkait dengan masalah ini, tapi setidaknya tadi ada batas-batas tertentu lah ya, gitu. Batas-batas yang dimana itu menjadi batas bagi kita mana yang menjadi ranah ranah akal secara eh, sematanya ya, mana yang memang akal itu dijadikan sebagai alat untuk berpikir, khususnya juga untuk memahami syariat. Ya, Kang Irfan, mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, Ustaz. Nuhun bisa. Mohon. Ini harus ada bahasan khusus ini. Mudah-mudahan nanti ada kajian khusus ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas buku Muqaddimah Darut Ta'arud ya. Bainal Aqal wa Naqal ini. Ini juga akan sangat menarik ini nanti. Saya akan sapa dulu ini, banyak yang mendengarkan tapi belum saya sapa ini. Ada Kang Jamaluddin Ansori ini masih mendengarkan. Ini dari Balai Endah. Jamaluddin Al-Ansori sepertinya sudah tidak mengikuti. Fuad Rahman hadir. Fuad, Kang Fuad. Hadir, Ustaz. Halo, Kang Hidayat. Fuad hadir, Ustaz. hadir. Hadir, Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Ini Kang ini Jamaluddin Al-Ansori. Tidak ada, Dua Ustaz. PC hadir. Alhamdulillah. Ya. Atur nuhun kopi na kata Oh, mohon, Ustaz. Jazakumullah khairan. Amin. Mohon Amin. tah. Iya. Mohon. Diangge kopi lagi namanya Kang ngaos. Mohon, Ustaz. Katampi. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah nih ada ibu-ibu juga di sini ya, masih setia ini. Ibu Neng masih mendengarkan Ibu? Ini angkatan Mahat, angkatan ke-11 ini. Alhamdulillah. Terkait materi, Ustaz. Oh iya, ini ada yang dokumentasikan nggak? Ada yang merekam? Sayang juga ya kalau nggak ada yang merekam ini. Kang Fadli. Masih Pak Ustadz, masih nyimak. Ya. Ibu ini masih mendengarkan? Masih Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah. Ini semangat betul ini Ibu. Masih bertahan sampai jam 11. Walaupun temanya lumayan abstrak ini ya. Alhamdulillah juga ini semakin bertambah. Kemarin awalnya cuma 9, 15, sekarang hampir 21 yang ikut ya. Alhamdulillah, bisa. Ya, mohon. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya juga. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Ya. Supaya nanti bisa ke depan juga kita bisa kajian ilmu mantik ini. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga para pendengar kajian ini juga sama, mudah-mudahan semuanya juga sehat ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita menjadi semakin paham untuk beragama ya. Kita betul paham. Di samping itu juga tentu saja bukan hanya segi pemahaman, tapi juga akan berbuah kepada amal soleh ya. Karena amal soleh juga perlu terhadap ilmu, dan ilmu juga perlu terhadap wasail kaitannya masalah ilmu, tentu saja diantaranya di samping itu juga mudah-mudahan juga semakin tambah ilmu kita, semakin bertambah pemahaman kita, semakin bertambah amal kita, semakin bertambah pula
rasa takut kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ini juga menjadi dasar kita belajar ilmu mantik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.